Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membahas kitab Bulughul Maram, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca bab baru dari kitab Bulughul Maram, yaitu babul masajid, bab tentang masjid, serba-serbi tentang masjid. Al-masajid adalah bentuk jamak dari kata masjidun. Masjidun mufrad, jamaknya masajidu. Dan disebut dengan masjid karena diambil dari rukun dalam salat yang paling mulia, yaitu sujud. Karena itu nama tempat salat tidak disebut dengan marka' atau maqam, tapi disebut dengan masjid. Karena rukun yang paling mulia dalam salat adalah sujud. Padahal kalau kita perhatikan dari gerakan salat yang paling dominan adalah posisi apa? Berdiri. Itu yang paling lama. Kalau berdiri, qama yaqumu qiyam, sehingga isim makannya berarti maqam. Tapi kenapa masjid tidak disebut maqam? Namun disebut masjid dari kata sujud karena mengambil nama dari rukun yang paling mulia. Seperti yang kita ketahui, ketika seorang hamba itu sujud, dia meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajah, sejajar dengan kaki. Anggota badan yang paling mulia diletakkan sejajar dengan kaki. Di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi kepada hambanya. Maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak apa? Berdoa. Beliau mengatakan, wa ammas sujudu faqaminun ayyustajabu lahu. Sedangkan ketika seorang hamba itu sujud, fa'akthiru minad du'a, perbanyaklah untuk berdoa, faqaminun ayyustajabu lahu. Karena kemungkinan besar orang itu doanya diijabahi. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu bil abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini kita bisa menjumpai rahasia kenapa ketika sujud kita mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci zat, maha suci Rabbku Al-A'la, yang maha tinggi. Karena kita berada di puncak kehinaan di hadapan Allah. Kita merendah yang paling puncak, yaitu dalam posisi sujud. Di saat yang sama ketika kita merendah di hadapan Allah dengan kondisi serendah-rendahnya, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menetapkan sifat ketinggiannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Dan ketika turun ayat ini, Nabi SAW mengatakan, Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini dalam sujud kalian. Sehingga kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Sedangkan ruku, kita posisinya menunduk, tapi tidak lebih rendah dibandingkan sujud. Dan saat kita menunduk di hadapan Allah di posisi ruku, kita mengagungkan Allah. Sehingga kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW mengatakan, Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan pelaksanaan perintah ini dalam rukuk kalian. Sehingga kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim pada saat kita rukuk mengagungkan nama Allah, di saat kita menunduk di hadapan Allah Ta'ala dengan posisi rukuk. Baik. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan, makna al-a'la, zat yang maha tinggi, itu memiliki 3 makna. Al-a'la memiliki 3 makna.
Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Yang pertama adalah uluwu al-qadar. Al-a'la dalam arti maha tinggi kemuliaan dan sifatnya. Uluwul qadar, maha tinggi kemuliaan dan sifatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Tidak ada satupun sifat yang kurang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada hamba yang dia memberikan sifat yang kurang bagi Allah, maka kita ingkari dan kita nyatakan subhanallah, maha suci Allah dari sifat ini. Seperti meyakini kalau Allah punya anak, dan itu kekurangan bagi Allah. Meyakini bahwa Allah Ta'ala punya istri, dan itu juga kekurangan sifat yang ditetapkan oleh hamba kepada Allah, dan itu sifat aib bagi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perbuatan orang-orang Nasrani yang meyakini kalau Allah punya anak dan Allah punya istri. Demikian pula yang dinyatakan oleh orang Yahudi bahwa Allah itu fakir, innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Orang Yahudi juga mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, yang menunjukkan bahwa mereka ingin menghina Allah dengan mengatakan Allah itu pelit. Makanya tangannya terbelenggu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan uluwu al-qadar, bahwa kita menetapkan Allah Ta'ala zat yang maha tinggi sifat-sifatnya. Yang kedua adalah uluwul qahr. Maha tinggi dalam arti Allah menguasai, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Apapun yang terjadi di alam ini atas kehendaknya, dan makhluk tidak bisa protes. Maka Allah Ta'ala zat yang dia memiliki nama Qahar, dan dia Aziz Al-Azim, di mana makhluk sepeser pun tidak akan bisa untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang paham tentang ini, maka selayaknya dia menyadari bahwa apa yang sudah menjadi pilihan Allah, kamu tidak perlu untuk cari alasan atau mencari tahu kenapa Allah melakukan seperti itu. Maksud saya seperti ini. Ada sebagian orang yang dia terlalu kepo. Kenapa sih Rasul itu dari Arab? Karena dia benci dengan kata Arab. Dia nggak suka dengan sebutan istilah Arab. Jangan ke Arab-Araban. Pokoknya kalau sudah berbau Arab dimusuhi. Sampai ada pernyataan, kenapa kok Nabi itu diutus dari Arab? Urusanmu apa? Urusanmu apa? Sehingga sampai kamu menggugat masalah ini. Allah mau ngutus Nabi dari Jawa, mau ngutus Nabi dari Kalimantan, mau ngutus Nabi dari negara-negara yang lain, terserah Allah. Urusanmu apa? Karena Allah tidak akan ditanya terhadap perbuatannya, namun kaulah yang akan ditanya. Dan itu dulu dinyatakan oleh orang-orang musyrikin. Sehingga mereka itu protes, kenapa kok Nabi itu dari kota ini, dari kota ini? Sebenarnya bukan masalah daerahnya. Mau Nabi itu diutus dari kota A, kota B, mereka tetap akan mengingkari. Karena karakter mereka memusuhi Nabi. Bukan karena Nabi itu berasal dari mana. Bukan masalah geografisnya, tapi karena ajarannya. Cuman kadang orang beralasan dengan alasan yang lain. Nah, salah satu di antara cara orang untuk mengesankan bahasanya Islam yang eksklusif itu yang ke Arab-Araban. Yang dia cela itu geografisnya. Kenapa sih kamu kok ke Arab-Araban ini? Memang kenapa? Anda mau pakai adat Jawa, mau pakai adat ini, terserah, kan itu selera. Namanya selera kembali kepada masing-masing individu. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah paling tahu di mana tempat yang paling tepat Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya. Terserah Allah. Demikian pula ada sebagian orang yang ketika dia mendapatkan musibah, lalu dia protes. Kenapa sih kok harus ada ini, harus ada corona, harus ini, bikin repot. Tuhan kok bikin repot. La haula wala quwata illa billah. Memang kamu bisa protes sama Allah.
Allah tegaskan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka tidak akan ditanya terhadap apa yang mereka lakukan. Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun. Tapi mereka lah yang akan ditanya. Yang lebih penting kamu siapkan alasan perbuatanmu seperti ini tuh alasannya apa. Nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara kamu menggugat perbuatan Allah, apa urusan kamu? Allah mau menciptakan A, menciptakan B, menciptakan C. Kadang orang protes, kenapa Allah menciptakan babi padahal itu diharamkan? Kenapa Allah ciptakan khamar padahal itu dilarang? Kenapa harus ada setan? Kenapa harus ini? Kenapa ini? Ngapain kau tanya-tanya kayak gitu? Apa urusanmu? Dan itu sebenarnya orang yang dia mau menghina Allah tapi dengan cara yang lain. Kemarin kan sempat viral ya. Ada postingan yang diunggah oleh salah satu WNI yang dia mengatakan, kenapa Tuhan menciptakan kita yang tujuannya hanya untuk menyusahkan manusia? Kalau nggak mau menyembahnya dihukum. Baik, apa urusan kamu tanya seperti itu? Sekarang realitanya kamu sudah tercipta. Realitanya kamu sudah tercipta. Jalan selamat kamu adalah lakukan amalan yang membuat kamu bisa mendapatkan ridha Allah. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Mau diingkari realita itu maupun tidak diingkari, kamu akan dihukum. Sehingga orang kafir ketika protes, ya Allah, kenapa kau ciptakan aku? Sementara engkau takdirkan aku jadi kafir. Apakah kemudian dia akan diterima alasannya terus dimasukkan ke dalam surga? Tidak. Karena masing-masing hamba bertanggung jawab terhadap amalnya. Sehingga ngapain kau tanya seperti itu? Realitanya yang sedang kau hadapi, kau sekarang sudah tercipta. Selanjutnya kau bertanggung jawab untuk beramal. Kalau kau tidak mau beramal, kau dihukum. Terserah kau mau protes atau tidak, kan gitu ya. Karena selanjutnya kita akan berusaha untuk menyelamatkan diri kita dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Sehingga uluwul qahr memberikan makna bahwa apapun ketetapan Allah nggak bisa ditolak oleh manusia, dan manusia jangan protes, percuma kamu protes. Kalaupun kamu protes, kamu tetap akan dimasukkan ke dalam hukuman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menolak ketetapannya. Dan yang ketiga, poin ketiga inilah yang menjadi titik sengketa antara sebagian muslim dengan muslim yang lain. Yang disebut dengan uluwudzat, maha tinggi zat. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dalam arti Allah berada di atas. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Thaha dan banyak ayat yang lainnya, Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dan para ulama Ahlussunnah mereka menetapkan sebagaimana makna tekstual ayat, dan mereka mengakui itu sejalan dengan ayat-ayat yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abil Is. Beliau mengatakan jika kita membaca Al-Quran ada lebih dari 1000 dalil yang menegaskan bahwa Allah berada di atas, dan salah satunya adalah nama Al-A'la yang kita tetapkan untuk Allah sebagaimana yang Allah perintahkan, sabbihisma rabbikal a'la. Tayyib. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid secara istilah syar'i, kalau tadi kita mendefinisikan masjid secara bahasa yang artinya adalah maudhi'us sujud, tempat sujud. Dalam arti tempat untuk melaksanakan ibadah yang di situ ada sujudnya, yaitu salat. Sedangkan masjid secara istilah syar'i memiliki dua makna. Yang pertama, masjid dalam arti luas. Yang kedua, masjid dalam arti sempit. Masjid dalam makna luas artinya adalah semua tempat yang bisa dipakai untuk sholat. Semua tempat yang bisa dipakai untuk sholat. Dan ini pernah dinyatakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan, di mana tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya kata beliau, wa ju'ilat li al-ardu masjida wa tahura. Dan Allah jadikan dan dijadikan untukku
bumi ini sebagai masjid. Sehingga beliau sebut bumi ini dijadikan sebagai apa? Masjid. Artinya bumi ini bisa dipakai untuk salat. Fa ayyuma rajulun adrakat hussalah falyusalli. Karena itu siapapun dimanapun dia berada, ketika menjumpai waktu salat maka segera lakukan salat. Meskipun dia tidak berada di bangunan masjid. Dan konteks dari hadis ini adalah Nabi SAW memberikan arahan. Ketika orang itu safar, lalu dia melintasi padang pasir, dia melintasi hutan atau daerah-daerah yang lain, atau dia berada di atas lautan. Di tempat-tempat seperti ini dia jauh dari bangunan masjid. Boleh nggak dia sholat di situ? Syariat masa silam melarang. Dan itu syariatnya Yahudi Nasrani. Sehingga mereka hanya boleh melaksanakan ibadah kepada Allah menurut syariat mereka ketika mereka berada di tempat ibadahnya. Di sinagog, atau di kelenteng, atau di gereja. Selain itu tidak boleh. Sehingga kalau mereka sedang melakukan safar, maka mereka melakukan kegiatan ibadah, mereka meninggalkan semua kegiatan ibadah mahdhah. Kegiatan peribadatan mahdhah sampai mereka tiba di tempat singgah untuk melaksanakan sholat di sinagog, kelenteng atau gereja. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, aturan ini tidak berlaku. Dan Allah izinkan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk sholat dimanapun tempat yang ada di seluruh permukaan bumi yang boleh dipakai untuk sholat. Apa ada Pak yang nggak boleh dipakai sholat? Ada. Nanti akan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Seperti toilet, tempat sampah, dan beberapa tempat yang lainnya nanti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Selama dia bukan tempat larangan untuk sholat, maka boleh dipakai untuk sholat. Dan itu makna masjid dalam arti luas, yaitu seluruh permukaan bumi yang bisa digunakan untuk tempat sholat. Kemudian makna masjid yang kedua, secara istilah adalah makna masjid dalam arti sempit. Yang ini didefinisikan oleh para ahli fikih, oleh para fuqaha. Masjid secara istilah dalam makna sempit, ini pengertian masjid dalam ranah pembahasan fikih. Pengertian masjid dalam ranah pembahasan fikih. Kapan sebuah tempat disebut masjid? Arrafa ba'dul fuqaha, sebagian ulama, sebagian ahli fikih memberikan definisi. Ini sebagaimana dikutip dalam kitab I'lamul Masjid, I'lamus Sajid. Buq'atun minal ardi taharrarat anit tamalluki syakhsi wa khussisat lis-salati wal ibadah. Sebuah tempat di muka bumi yang telah dibebaskan dari kepemilikan pribadi. Berarti artinya apa? Diwakafkan. Wa khussisat lis-salati wal ibadah, dan difungsikan secara khusus untuk sholat dan ibadah. Ada yang orang mewakafkan tempat tapi dipakai untuk kampus. Ada mewakafkan tempat tapi dipakai untuk rumah sakit. Wakaf untuk pesantren. Berarti itu bukan masjid. Baik. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka masjid itu definisinya memiliki 3 unsur. Karena definisi itu kan batasan, dan batasan itu unsur-unsur penyusun. Definisinya adalah, batasannya adalah, pertama, dia adalah tempat yang ada di muka bumi, sehingga bentuknya fisik, bukan sesuatu yang abstrak. Maka tidak ada istilah masjid gaib, tidak ada. Sehingga masjid itu harus apa? Berbentuk fisik, bukan abstrak. Ya, Pak, saya pernah dengar ada orang yang sholat di atas daun pisang. Ora cukup. Pripun niku le salat nggih. Kecuali kalau daun pisangnya dijejer nggo sajadah, nah itu bisa ya. Tapi dia bisa katanya Pak, salat ning dhuwur daun jati. Ini tidak memenuhi definisi masjid secara fikih, dah dilupakan saja. Yang bisa melakukan seperti itu hanya satu, jin. Menungso ra iso ya. Sehingga dia harus
ada fisiknya. Yang kedua, taharrarat anit tamalluki syakhsi. Dibebaskan dari kepemilikan pribadi, artinya diwakafkan. Sehingga kalau dia masih menjadi milik pribadi, namun dipakai untuk kegiatan ibadah, maka dia bisa dijadikan sebagai tempat ibadah, tapi tidak berlaku hukum masjid. Tidak berlaku hukum masjid artinya gimana? Jual beli di situ boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ini bukan masjid, Pak, tapi dipakai sholat. Jadi bedakan antara tempat untuk sholat dengan masjid. Ini dua hal yang berbeda. Masjid lebih khusus dibandingkan tempat untuk sholat. Karena kalau tempat untuk sholat, kita sholat di lapangan, kita sholat di mana misalnya tanah umum, kemudian dipakai sholat id, atau dipakai untuk kegiatan yang lain, camping, terus sholat di lapangan. Bisa, yang penting bukan tempat terlarang. Namun kalau dia secara spesifik berlaku hukum masjid, di mana tidak boleh jual beli di situ, wanita haid tidak boleh memasukinya, nifas juga demikian. Kemudian orang yang dalam kondisi junub tidak boleh menetap di sana, boleh iktikaf, berlaku hukum iktikaf, dan seterusnya. Itu konsekuensi ketika di sebuah tempat itu sah statusnya sebagai masjid. Sehingga kalau misalnya, Pak, saya mau iktikaf tapi di pendopo. Pendopo ini kan dipakai sholat, Pak, selama pandemi. Setelah pandemi, ya jadi pasar. Jadi selama pandemi jadi masjid, bubar pandemi jadi pasar. Biasanya di sini dipakai konser musik, tari-tarian, dan seterusnya. Ini pas pandemi nggak ada semuanya, konser-konser itu dipakai sholat. Apakah berlaku masjid di situ? Tidak. Boleh nggak iktikaf di situ? Batal, karena syarat iktikaf adalah harus dilakukan di masjid. Dan yang ketiga, wa khussisat lis-salati wal ibadah. Dikhususkan, difungsikan secara khusus untuk salat dan ibadah. Tapi kalau masih multifungsi, ya, ngantor di sini, apalagi semua kegiatan ada di sini, sehingga sifatnya tidak secara khusus untuk salat, maka belum bisa disebut sebagai masjid. Seperti pesantren, di situ ada banyak kegiatan, sehingga ada masjid sendiri, ada yang bukan masjid, yang itu dipakai untuk kegiatan para santri. Sehingga fungsi utamanya sholat. Sedangkan aktivitas yang lain, kegiatan yang lain, sifatnya mengikuti. Kadang ada, kadang tidak. Tapi untuk kegiatan utamanya adalah sholat. Kalau terpenuhi 3 kriteria ini, maka statusnya bisa disebut sebagai masjid dan berlaku hukum masjid. Sebagai konsekuensinya adalah nanti semua hukum baik yang boleh dan yang dilarang berlaku di situ. Yang boleh di masjid, iktikaf boleh di masjid. Sah iktikaf di masjid. Yang dilarang, hubungan badan di masjid boleh enggak? Enggak boleh. Kemudian wanita haid tidak boleh menetap di masjid. Jual beli, mengumumkan barang hilang, dan beberapa larangan yang lainnya, yang itu tidak boleh dilakukan di masjid. Baik. Selanjutnya, kalau ada sebuah tempat yang dipakai untuk ibadah sementara, untuk sholat sementara, seperti lapangan sholat id, apakah berlaku hukum masjid di waktu itu? Apakah berlaku hukum masjid di waktu itu? Meskipun di waktu yang lain dipakai bal-balan. Tapi pas sholat id, apakah berlaku hukum masjid? Ulama khilaf dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa tempat sholat id, lapangan tempat sholat id, tidak berlaku hukum masjid. Baik ketika dipakai sholat id, maupun seusai sholat id. Dan ini pendapat siapa tadi? Jumhur ulama. Karena lapangan tempat sholat id tidak digunakan untuk sholat 5 waktu. Kemudian di situ tidak bisa digunakan untuk iktikaf. Dan tidak berlaku hukum masjid. Tayyib.
Kemudian pendapat yang kedua, bahwa lapangan sholat id berlaku hukum masjid di waktu pelaksanaan sholat id. Meskipun di luar itu dipakai untuk banyak kegiatan, ya. Entah tadi pakai bal-balan, pakai olahraga, mau dipakai apa enggak, kegiatan banyak. Tapi pada saat kegiatan sholat id hanya khusus untuk sholat id, sehingga berlaku sebagai masjid, berlaku hukum sebagai masjid. Dan ini pendapat beberapa ulama, di antaranya Al-Qadhi Iyad, kemudian pendapat Imam Ad-Darimi, dan ini juga pendapat sebagian ulama mazhab Hambali, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Al-Furu' Al-Hambali. Dan dinyatakan dalam Al-Furu' was-sahihu anna musallal 'idi masjidun. Pendapat yang benar bahwa tempat sholat id dihukumi sebagai masjid. Nah, pendapat yang kedua ini berdalil dengan praktek yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sholat id, beliau perintahkan seluruh masyarakat keluar rumah, hadir untuk mendatangi kegiatan sholat id, termasuk diantaranya wanita yang sedang haid. Wa umiral khuyyad wa amaral khuyyadha, dan beliau juga perintahkan kepada orang-orang yang sedang haid untuk ikut hadir. Wa amaral khuyyadha ayyatazilna, namun beliau perintahkan kepada para wanita haid untuk menyingkir. Sehingga setelah kumpul di tanah lapang, yang wanita haid disuruh menyingkir, tolong agak menjauh. Nah, itu dijadikan dalil. Jika wanita haid diperintahkan untuk menjauh, berarti itu indikasi bahwa lokasi tempat pelaksanaan sholat id dihukumi sebagaimana masjid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan wanita haid untuk menjauh. Namun ini dibantah oleh jumhur, sebatas alasan ini kurang begitu kuat. Karena maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita haid untuk menghindari tempat pelaksanaan sholat id adalah agar tidak ganggu shaf. Sehingga kalau mereka campur dengan yang sholat, maka nanti ada yang sholat, ada yang haid, nggak sholat duduk saja. Sebelahnya sholat, sebelahnya haid, sebelahnya sholat, sebelahnya haid. Yang ini nifas, yang ini nggak sholat. Jadinya shafnya putus. Dan posisi mereka sebagai wanita yang dalam kondisi hadas besar, maka diminta untuk di belakang menyingkir agar tidak mengganggu mereka yang sedang melaksanakan sholat. Tapi mereka tetap mendengar khutbah Nabi SAW pada saat beliau menyampaikan khutbah Id. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur bahwa musallal Id bukan termasuk masjid. Kemudian seperti yang kita ketahui, tempat yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Nabi SAW bersabda, Inna habbal buqa'i ilallahi masajiduha wa abghadul buqa'i ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Dan yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah apa? Pasar. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah berpesan, la takun awwala man dakhala fis suq wala akhira man kharaja minhu. Jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar pasar. Maka jangan jadi juru kuncinya apa? Pasar. Gitu. Yang pertama masuk siapa? Tukang parkir. Atau yang bawa kunci pasar. Baik. Artinya jangan terlalu betah di pasar. Dan jadilah orang yang betah di masjid, karena ini adalah tempat yang paling mulia. Sehingga idealnya seorang mukmin ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah jamaah itu dilakukan di masjid. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai pengantar untuk bab al-masajid. Betul. Baik. Jam 1.
Monggo kalau misalnya ada yang bertanya. Betul. Yang baik ikut di masjid, ikut kajian itu. Tentang wanita haid, bolehkah ikut kajian di masjid? Karena dia harus duduk dalam waktu yang lama. Jumhur ulama mengatakan dilarang. Sehingga wanita haid ketika ada kajian di masjid nggak boleh ikut, tapi boleh di luar. Kalau masih dengar ya, kalau nggak dengar ya pulang saja live streaming. Insya Allah lebih fokus. Karena kalau di luar nanti banyak ada yang dodol es, dodol iki, sing kene muni ngono ngene muni nanti nggak fokus. Wanita haid tidak boleh ikut hadir kajian di masjid karena nanti dia harus diam lama di masjid. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, wanita haid boleh ikut kajian di masjid. Sehingga tentang hukum wanita haid bolehkah menetap di masjid sebenarnya masih khilaf. Ada sebagian yang mengatakan dilarang dan itu pendapat jumhur, dan ada yang mengatakan boleh, dan yang mengatakan boleh ini satu pendapatnya Ibnu Hazm. Dan itu pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Al-Muzanni. Al-Muzanni ini salah satu murid seniornya Imam Syafi'i. Sehingga beda dengan Syafi'iyah. Al-Muzanni mengatakan diperbolehkan bagi wanita haid untuk berdiam di masjid, baik mengikuti kajian maupun nunggu suaminya yang sholat, dia di belakang, tidak masalah. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Dan kami sarankan sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya wanita haid tidak ikut kajian, sehingga ketika haid maka kajiannya live di rumah, nonton ANB channel atau yang lainnya ya. Wallahu a'lam. Nah. Betul. Kalau sujud itu kita tambahkan doa kita yang tidak ada itu bukan apakah. Baik. Kalau dalam sujud, bolehkah kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan? Yang itu redaksinya tidak ada dalam dalil. Misalnya kita meminta kepada Allah, apa misalnya, tambahan rizki, atau minta agar disembuhkan dari sakit A, sakit B, agar diberi keselamatan ketika melakukan safar, dan seterusnya. Apakah itu diperbolehkan? Nabi SAW memberikan perintah umum. Wa ammas sujudu faqaminun ayustajabu lahu fa'aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud berpeluang besar akan diijabahi, maka perbanyaklah doa. Kalimat perbanyaklah doa adalah izin yang bersifat mutlak. Artinya orang itu diizinkan untuk berdoa apapun. Karena beliau tidak mengatakan maka berdoalah dengan apa yang aku baca. Beliau tidak mengatakan demikian. Dan sahabat tidak tanya, doa apa ya Rasulullah? Tidak. Beda ketika tasyahud, ketika beliau iftitah, itu sahabat tanya. Seperti doa iftitah. Nabi SAW diam setelah takbiratul ihram. Maka menjadi tanda tanya bagi Abu Hurairah, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka inda takbiratil ihram? Ma taqul, ya Rasulullah, apa yang Anda baca ketika Anda berdiam, dalam arti makmum tidak mendengar, seusai takbiratul ihram, apa yang Anda baca? Nabi SAW kemudian menyampaikan, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir doa iftitah. Beliau juga ajarkan kepada sahabat ketika tasyahud, qulu at-tahiyatu lillah, ucapkanlah, bacalah at-tahiyatu lillah. Sehingga beliau ajarkan untuk bacaan-bacaan dan zikir dalam masing-masing rukun salat. Tapi untuk doa, beliau perintahkan perbanyak doa. Doa apa? Terserah kamu. Sehingga boleh nggak orang menyampaikan hajat pribadinya? Boleh. Meskipun itu tidak ada dalam doanya, tidak ada dalam teks dalil.
Sehingga dia boleh berdoa sekalipun doanya redaksinya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang jadi pertanyaan adalah, boleh nggak pakai bahasa selain Arab? Ya, karena kita kalau suruh merangkai bacaan doa pakai bahasa Arab, ya, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Lanjutannya apa ya? Mau Allahumma, Allahumma aja ya. Pengennya minta sesuatu, tapi dia nggak ngerti sepeda ini bahasa Arabnya apa. Nah, maka ulama beda pendapat ya. Kalau ada orang yang berdoa kepada Allah di dalam sholat, tapi menggunakan bahasa selain Arab. Sebagian ulama melarang. Sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah. Dan sebagian ulama membolehkan. Dan yang membolehkan ini diantaranya pendapat Syekh bin Baz. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Karena doa orang boleh menggunakan bahasa bebas. Sehingga selama orang itu diizinkan untuk berdoa, berarti berlaku semua hukum doa. Nah, berdoa boleh pakai bahasa Indonesia, ya silahkan berdoa pakai bahasa Indonesia. Dan bisakah dilakukan dalam sholat? Nabi SAW sudah mengizinkan untuk berdoa dalam sholat dengan perintah yang sifatnya mutlak. Artinya silahkan berdoa dengan cara apapun yang Anda bisa lakukan. Karena itu dalam hal ini boleh berdoa dengan bahasa selain Arab ketika orang sedang sholat. Wallahu a'lam. Jadi dalam bacaan dalam Islam itu kan ada 3 tingkatan ya. Pertama, bacaan Al-Quran. Ini nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh berbeda. Harus sesuai dengan teks. Makanya kalau ada orang yang baca Quran, tapi yang dibaca transliterasinya, Pak, saya kalau suruh baca Arabnya belum bisa. Terus jenengan bacanya pakai apa? Nah, itu kan ada Latinnya ya, ada transliterasi. Allazina dibaca alat zina amanu. Ini alladzina amanu dibaca alat zina amanu. Transliterasi kan ngawur Pak kadang ya. Orang keluarnya kalimatnya malah nggak karuan. Apakah itu dihitung sebagai baca Quran? Tidak. Karena dia tidak membaca teks Arabnya. Sehingga dia harus latihan dari dasar. Mengeja, aba, tasa, dan seterusnya. Latihan dari situ. Tapi Mas, wis tuwa ya Mas, mosok kon kaya ora apa-apa nggih. Sing jenenge sinau tidak kenal istilah usia. Jangan sampai kita terhalangi oleh usia kita sehingga kita tidak mau belajar. Yang kedua, tingkatan yang kedua, dzikir. Nah, dzikir itu redaksinya harus persis, tapi sistematikanya boleh tidak urut. Saya membaca Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Urutannya bebas. Anda mau baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau baca Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, bebas. Tidak ada urutan yang baku. Sehingga dzikir mau apapun bebas. Tapi yang penting redaksinya seperti itu. Maka orang ketika membaca La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, keurutannya kayak gini toh Mas, harusnya Subhanallah dulu baru La ilaha illallah, bebas. Beda dengan teks Al-Quran. Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Gimana hukumnya? Melecehkan Al-Quran. Dia membalik ayat, tidak boleh. Tapi kalau dzikir Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, ya terserah. Dalam hal ini ada kelonggaran. Yang penting teksnya bahasa Arab. Yang ketiga, doa. Nah, doa itu yang paling longgar. Karena doa itu kembali kepada hajat masing-masing hamba. Dan Allah perintahkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Aku mengijabai orang yang berdoa ketika dia meminta kepadaku. Sehingga silahkan meminta dengan bahasa apapun yang dipahami oleh hamba. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.